Apa yang ngebedain ada dan tiada? Dari semua penelitian yang pernah kita lakuin, ternyata harusnya alam semesta dan seisinya termasuk kita, bumi, sampai makanan kesayangan kita ini nggak bisa ada. Terus kalau kayak gitu, kenapa kita bisa ada? Ya, jadi kita tahu kalau semua hal di sekeliling kita ini terbuat dari materi. Tapi dari mana materi ini berasal? Buat tahu, kita harus mundur jauh ke masa kelahiran alam semesta. Awalnya ada ledakan super dahsyat, terus alam semesta lama-lama mengembang. Sejauh mata memandang, cuma ada ruang kosong, tapi alam semesta penuh dengan energi. Salah satu bentuknya berupa foton. Biar gampang, kita bayangin aja foton itu kayak paket-paket energi yang sangat kecil. Dari foton inilah materi tercipta. Dan gak cuma dia, tapi juga kembarannya, yaitu antimateri. Kalau mereka ketemu, mereka bakal saling melenyapkan, ngelepasin energi, dan balik jadi foton lagi. Tapi tiba-tiba jumlah materi jadi lebih banyak. Kalau ada 1 miliar antimateri, jumlah materi ada 1 miliar lebih 1. Dan ketika antimateri lenyap, dan yang tersisa di alam semesta hanyalah materi. Jadi, ya, inilah alasan semesta kita bisa ada. Kalau jumlah si kembar tadi sama, semua hal jadi nggak bisa terbentuk. Oke, tapi terus pertanyaannya, kenapa bisa jumlah partikel jadi lebih banyak? Bapak ini ngasih penjelasan yang sekarang banyak diterima ilmuwan. Jadi meskipun bentuk mereka serupa, perilaku mereka nggak sepenuhnya sama. Jadi kayak anak kembar beneran. Terus sesaat setelah Big Bang terjadi, saking ekstrimnya kondisi alam semesta saat itu, banyak peristiwa yang nggak biasa dan nggak bisa ditebak sama teori fisika yang ada sekarang. Semua kondisi ini bisa jadi alasan kenapa jumlah materi lebih banyak, tapi sebenarnya belum ada jawaban pasti. Tapi kabar baiknya, para ilmuwan bikin antipartikel sendiri buat terus meneliti. Caranya dengan bikin suatu materi jadi melaju hampir secepat cahaya dan nabrakin mereka satu sama lain pakai alat yang namanya ribet. Energi dari tabrakan cukup tinggi yang akhirnya bisa nyiptain si kembar tokoh utama video kita ini. Setelah tercipta, mereka dipisahin biar nggak meledak. Saking susahnya buat dapetin satu aja antimateri, harganya itu jadi mahal banget. 1 gram antimateri bisa dipakai buat beli ratusan ribu mobil mewah. Bahkan gilanya, antimateri juga bisa dibikin jadi bom yang kekuatannya setara dengan miliaran bom TNT. 500 kali lebih gede dari ledakan bom yang jatuh di Hiroshima dulu. Gila banget. Tapi tarik nafas lega dulu karena bom ini baru berupa teori aja. Awalnya ilmuwan ngira kalau antimateri sebenarnya ada, tersembunyi di suatu sudut alam semesta. Tapi karena buktinya nggak ditemuin, mereka nyoba cari penjelasan lain. Dan sampai sekarang mereka masih terus berusaha ngungkap seluruh misterinya. Mungkin apakah kalian nantinya yang bakal nemu jawabannya? Dan seperti biasa, terima kasih.